Nah, teman-teman sekalian, namanya aturan itu buat urusan kita. Jadi bahasa sederhananya, kalau Pak Rohim bikin aturan di sini, artinya buat ngurus kita. Tidak ada urusan tanpa aturan. Pastikan itu ya. Tidak ada urusan tanpa aturan. Dengan kata lain, kalau Pak Rohim tidak ngatur kita nih urusan di sini, itu artinya Pak Rohim nggak mau ngurusin kita. Betul nggak? Ya, kita masuk sini saja kan, apalagi daftar. Itu ada aturannya enggak? Ya, daftar menjadi bagian dari misalkan relawan, daftar menjadi bagian siswa atau siswi, atau mendaftarkan teman, sahabat, saudara kita ke sekolah ini, semuanya ada aturannya. Dan aturan itulah yang saya katakan tadi untuk mengurus kita masing-masing. Nah, dengan kita diatur artinya kita diurus. Saya selalu sampaikan ini. Untuk apa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya muliakan? Untuk supaya kita ini mengerti kenapa kita memilih orang-orang yang bakal mengatur kita. Yang mengatur kita itu, Bu, ada yang bikin, yaitu bikin aturannya yang disebut dengan legislatif. Yang bikin aturan tuh, seperti anggota DPR, anggota DPD itu ikutan tuh bikin aturan di Indonesia. Jadi kehadirannya tetap sangat diperlukan. Jangan lihat diri saya, tapi lembaga ini penting untuk menyeimbang, ya, istilahnya check and balances, untuk menyeimbangi ya apa yang selama ini diputuskan dan dijadikan sebagai kebijakan oleh kamar sebelah yang namanya DPR RI. Nah, saya hadir di DPD itu untuk menyerap berbagai macam informasi, program, anggaran, walaupun terus terang saya sebagai anggota DPD sekalipun tidak bisa akses langsung. Tapi kalau DPR RI insya Allah punya akses langsung. Ya, karena dia punya bargaining position namanya, posisi untuk tawar-menawar bagaimana supaya pemerintah juga menyalurkan program dan anggarannya melalui anggota dewan tersebut. Sementara kalau DPD RI ada juga harus lobby luar biasa. Kalau diberi syukur alhamdulillah, kalau tidak diberi juga nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain gitu ya. Tapi dalam hal pembentukan undang-undang, DPD tentu punya sama-sama kewenangan untuk misalkan mengusulkan rancangan undang-undang, membahas setiap undang-undang. Terakhir, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, pengetahuan dan penguasaan bahkan mental kita dalam konteks perundang-undangan dan legislasi ini, termasuk penguasaan teman-teman terutama yang berminat, mungkin kita sebagai guru ya, sebagai guru mengarahkan anak-anak, silakan ada yang mau mengambil umpamanya di Fakultas Hukum. Ya, jurusannya adalah jurusan tata negara. Hukum tata negara itu yang proyeksi ke depannya menjadi pakar-pakar hukum tata negara, ya, pakar-pakar perundang-undangan. Nah, itu sangat diperlukan. Karena tidak sedikit undang-undang yang kadang-kadang dibuat ya dengan naskah akademik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ketika suatu undang-undang misalkan kita mengusulkan undang-undang PKBM karena begitu dahsyatnya maka kita perlu undang-undang PKBM atau khusus peraturan, kalau peraturan di tingkat menteri sudah ada kan tentang PKBM. Tapi dalam konteks undang-undang kenapa harus itu? Misalkan karena tingkat ya penyerapan siswa melalui PKBM itu ternyata sangat luar biasa dahsyat. Kalaupun tidak seperti itu, yang kita harapkan ada ya alokasi anggaran yang cukup signifikan. Itu kan yang perlu sama-sama kita minimal kita tanyakan ya, kita tanyakan, ingin tahu kenapa. Kalau tidak ada kenapa, kalau ada juga buat siapa, kemana, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya katakan yang terakhir, bagaimana teman-teman sekalian pun mendorong anak-anak kita, jangan lihat PKBM-nya, jangan lihat sekolahnya, sekolah terminal seperti ini, tapi lihat anak-anak itu sangat berpotensi dan berkualitas. Karena saya sering dengar dari Pak Rohim yang dikirim ke sekolah-sekolah negeri juga ternyata sudah banyak dari sini.
Nah, alangkah baiknya nanti yang dikirim itu Pak Rohim diproyeksikan ke depan dia mau jadi apa. Misalkan jadi advokat, dia menjadi calon anggota legislatif, dia menjadi calon wali kota pun tidak ada masalah, dipersiapkan dari anak-anak kita. Nah, nasib masa depan tidak ditentukan secara pasti oleh apa yang kita pelajari hari ini, tapi oleh cara dia belajar. Yang itulah kemudian nanti saat dia sudah dewasa akan mengembangkan dirinya karena dia sudah bisa cara belajar. Dengan cara itulah dia bisa mengembangkan diri dan bisa memposisikan diri jadi apa nanti di masa yang akan datang. Ya, itu saja, dan tentu mudah-mudahan suatu saat nanti dari lulusan anak-anak kita juga dimanapun dia berada mulai berkiprah, ya Pak Rohim didorong mereka bisa masuk di kepemimpinan Indonesia, baik di legislatif maupun di eksekutif, juga di yudikatif. Ya, dan saya lihat sudah cukup banyak dari PKBM ini, dari master ini, anak-anak yang berpotensi seperti tadi. Sangat potensial ya mereka itu. Pinter-pinter, cerdas-cerdas, itu tidak bisa kita pungkiri. Tinggal bagaimana kita mengarahkan secara lebih baik ke depan. Ya, yang calon wali kota misalkan lulusan dari master, itu kan tidak mustahil, tidak ada masalah. Ya, maaf ya, dulu ada istilah dalam kerajaan-kerajaan Islam itu yang disebut dengan kerajaan Mamalik. Kerajaan Mamalik itu adalah kerajaan yang dulunya ya itu budak-budak. Dulunya sebagai budak dalam satu perumahan, dalam satu keluarga atau satu kerajaan, yang budak-budak itu berhasil kemudian menjadi penguasa, dan ternyata penguasaan Mamalik itu juga tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan penguasa-penguasa yang awalnya sebagai orang-orang merdeka. Ya, nah hamba-hamba sahaya kemudian mereka memerdekakan diri, ada yang kemudian dimerdekakan, mereka berkembang dan dia bisa menjadi raja. Jadi jangan lihat hari ini, masa depan adalah Allah yang Maha menentukan. Kembalilah kepada Allah, didik mereka di masjid secara baik, terutama akhlak dan kesopan santunan, etika dan lain-lainnya. Itulah yang menjadi yang disebut dengan karakter ya. Kalau karakter sudah bagus, insya Allah masa depan bangsa dan negara kita akan lebih baik semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Master hari ini? Alhamdulillah, mandiri, Allahu Akbar. Bersama khas DPD RI Dari daerah untuk Indonesia. Mantap. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.